Dan uniknya, yang satu ini made in Indonesia. Dan kalau dilihat dari keren, tentunya saya pilih yang Yo, what's up, Let's and Let's. Ketemu lagi dengan gue, Albert Draktan. Kemarin-kemarin ada banyak yang nanya nih di Instagram, terutama Twitter, TikTok, dan juga ternyata pas gue lagi scroll down ke komen YouTube, banyak juga yang nanya hal serupa. Pertanyaannya kayak gini, sebenarnya ada dua pertanyaan secara generalnya. Yang pertama itu, casual itu oke nggak sih kalau pakai bukan Stone Island? Kalau misalnya oke, gue punya nggak sih, atau pertanyaan mereka adalah Kang Albert atau Bang Albert atau Mas Albert, punya nggak sih brand lain, koleksi lain selain Stone Island? Jawabannya adalah punya. Ini sengaja gue bawa beberapa, nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama itu, punya nggak sih? Terus yang kedua, gimana sih cara membandingkannya atau katakanlah keunggulan dan kekurangannya dari setiap brand yang ada dengan Stone Island, katakanlah dengan Stone Island. Atau dengan kata lain, slightly different-nya adalah dipadu-padankannya gimana sih? Nah, seperti itu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, kita bakal bahas mengenai setelan-setelan, mengenai outfit, mengenai cocoknya dan kerennya kalian itu pakai apa sih? Yang pertama, nah kita padu-padankan dengan apa ya? Oke, bisain deh. Kita coba ini sama dibandingkannya dengan ini. Oke, ini soft shell dan ini Adidas SPZL. Ini bahannya dia lebih berlawanan daripada ini, alias hard shell. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, mana sih sebenarnya yang lebih cocok dipakai untuk di Indonesia, atau dengan kata lain oleh football casuals di Indonesia atau T-Race casuals di Indonesia. Stadion di Indonesia kan rata-rata panas, gerah cuacanya. Bisa dikatakan hampir nggak ada stadion di Indonesia yang ketika kita tonton berkisar 15-16 derajat Celcius, 14-15-16 derajat Celcius itu hampir nggak ada. Jadi kita harus benar-benar memilih jaket apa yang cocok dipakai saat ke stadion. Kalau bukan ke stadion, ini bahan hard shell ini dia lebih bisa menangkal angin malam, angin malam. Tapi juga kalau misalnya lagi di cuaca siang hari, dia sedikit lebih sejuk, lebih bisa aman lah ya dipakai untuk siang hari karena bahan innernya. Sedangkan kalau soft shell yang apalagi yang insulation, yang ada insulationnya, itu dia benar-benar untuk menahan angin dari dalam masuk supaya kita nggak masuk angin lah istilahnya. Tapi kelemahannya adalah keringat kita nggak bisa keluar. Jadi keringat kita akan menempel di si innernya. Alias kalian harus rajin-rajin mandi dan selalu wangi. Karena kalau misalnya nggak wangi, bau tubuh kita akan nempel di jaket yang insulation teknologi seperti ini. Sedangkan untuk kisaran harganya buat kalian yang pengen, oke, berarti gue pengen setelannya kayak gini aja, atau gue pengen setelannya kayak yang ini gitu. Untuk kisaran harganya, kalau kalian beruntung dan bisa mendapatkan dari, katakanlah bukan thrift ya, tapi lebih ke pre-love. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkannya dari orang yang ngejual dengan harga murah, mungkin bisa di angka di atas 2 juta deh kalau sekarang. Tapi kalau misalnya harga baru, karena ini katalog yang udah nggak rilis keduanya, alhasil otomatis jadi barang yang agak langka sekarang ya. Padahal dulu pas waktu awal rilisnya itu general rilis, bukan yang
limited edition atau gimana gitu, tapi sekarang menjadi agak langka karena memang per katalog itu nggak akan rilis lagi, atau kalaupun rilis lama gitu atau berubah model. Jadi kisarannya itu kalau bisa kalian bisa beruntung ya di atas 2 juta. Kalau kalian pengen yang baru dan maksa pengen beli yang brand new gitu, masih di atas 5. Sedangkan untuk yang kedua, mari kita cari yang kedua. Yang kedua ini deh, ini kecintaan sejuta umat. Dibanding Stone Island, beberapa orang ada yang lebih suka CP Company Goggle Jacket. Kita bandingkan dengan apa ya, ini deh. Kelemahannya dari CP Company Goggle Jacket, ini kebanyakan mereka nggak ada furingnya, nggak ada innernya. Jadi kalau dibandingkan dengan Stone Island yang satu ini rilisan tahun 2010, dan uniknya dia ada innernya, dan si furingnya ini furing jaring yang kita sama-sama tahu kalau misalnya furing jaring ini salah satu yang paling nyaman untuk daerah tropis. Dan uniknya, yang satu ini made in Indonesia. Tapi hati-hati loh, meskipun made in Indonesia, tapi asli. 100% asli. Dan tahukah kalian bahwa Stone Island juga punya atau bikin produknya di banyak negara, seperti dari zaman dulu ya, Tunisia, Turki, termasuk Indonesia salah satunya. Jadi nggak selalu melulu made in Italy. Nah yang satu ini, kalau misalnya saya harus pilih, saya akan lebih memilih Stone Island yang ini ketimbang CP Company, meskipun katakanlah kastanya lebih tinggi, namun dia akan lebih gerah untuk dipakai karena nggak ada innernya. Taktiknya kalau misalnya kalian ingin tetap menggunakan CP Company Goggle Jacket, kalian bisa pakai daleman, misalkan kayak long sleeve t-shirt misalnya. Atau kalian bisa juga pakai crew neck, kemudian baru pakai CP Company Goggle Jacket. Tapi jangan lupa bahwa kalau kalian pakai crew neck terus kemudian pakai CP Company Goggle Jacket ini, otomatis akan jadi lebih gerah tentunya kalau siang hari, kecuali kalau malam hari dan di daerah yang sejuk. Tapi ya memang kita sama-sama tahu lah, magnet si jaket yang satu ini untuk beberapa orang nilainya lebih top lead dibandingkan Stone Island. Sedangkan untuk harganya, kalau misalnya untuk yang Stone Island yang ini, kalau beli resmi ya, itu masih di atas 5 jutaan, tapi udah nggak rilis juga, apalagi ini keluaran 2010. Saya harus jujur bilang bahwa karena ini made in Indonesia, sempat ada bocorannya, alias dari pabrik dijual keluar oleh beberapa orang lah ya. Tapi karena sekarang juga udah susah, tentunya harganya juga sekarang kembali mahal lagi, kembali naik lagi. Sementara yang satu ini ya harganya masih di atas 10. Dan kalau misalnya harus memilih, saya akan lebih memilih untuk simple, saya akan lebih memilih yang satu ini, Stone Island. Tapi kalau misalnya saya pakai kemeja tangan panjang atau pakai kaos tangan panjang atau pakai daleman crew neck, ini juga oke. Dan kalau dilihat dari keren, tentunya saya pilih yang ini. Ya, dan yang ketiga ini ya saya ada beberapa Hugo Boss. Kita coba ambil salah satu yang ini. Oke, yang ini. Ini seperti apa ya? Kayak pembalap motor gitu, seperti kayak gitu setelannya. Dan yang pernah saya pakai di video Albert Biraktan beberapa waktu yang lalu. Ini keren juga sih. Kalau misalnya kita bandingkan antara dua jaket ini, keduanya tidak memiliki inner atau keduanya nggak pakai furing, yang mengakibatkan dua-duanya pasti gerah kalau misalnya dipakai di kota yang suhunya selalu di atas 30 derajat Celcius. Jadi kalau harus memilih, gue sarankan kepada kalian, jangan pakai keduanya untuk model ini. Kalian bisa pakai model atau series lain yang lebih friendly lah ke tubuh kalian. Jangan melulu mementingkan gaya tapi gerah. Kecuali jika kota kalian sejuk, dua-duanya bisa dipakai. Nah, untuk yang Hugo Boss ini, untuk kalian yang belum tahu,
harga Hugo Boss itu jaketnya lebih mahal daripada harga jaket Stone Island. Ini saya beli di outlet resmi di Indonesia karena Hugo Boss memang masuk ke Indonesia. Ini masih di atas 10 dan ini juga udah nggak rilis. Untuk yang ini, karena pernah gue bahas juga beberapa waktu yang lalu, buat kalian yang ingin tahu mengenai yang satu ini, boleh klik link di atas mengenai apa sih jaket yang satu ini. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, untuk simple gue pilih yang ini. Untuk hujan, karena ini hooded, gue pilih yang Oxford. Nah, kalau kalian ingin gue ngebahas brand lain atau series dari brand apa, misalkan casuals yang lebih 80s gitu ya, yang lebih zaman tenis-tenisan atau yang lebih kayak ke hiking-hiking dan lain sebagainya, kalian bisa boleh komen di bawah, kita bedah kalian pengen brand apa yang gue bahas. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, supaya nggak ketinggalan obrolan ini, subscribe dulu, kemudian jangan lupa nyalain loncengnya, karena kalau misalnya nanti ketinggalan, kalian rugi. Dan akhirnya, seperti yang berkali-kali sering gue bilang, terutama yang masih remaja, terutama kalian yang masih muda, masih remaja, dan dalam hal ini masih minta uang ke orang tua, gue selalu berkali-kali bilang, gak usah kebelet casual, gak usah memaksa-maksa ingin berpakaian ala casual. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencintai tim sepak bola kebanggaan kita dengan positif, bukan dengan memaksa-maksa ingin berpakaian kayak gini tapi kemudian menyengsarakan orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kalian selalu tahu, punya Stone Island atau menjadi casual tapi terus kemudian menggunakan Stone Island dan atau CP Company Goggle Jacket, itu bukanlah segalanya. Ada banyak cara untuk bisa berpakaian ala casual. Kalian bisa misalkan berpakaian ala 80s dengan Fila, LS, Sergio Tacchini, Lacoste, dan banyak lagi lainnya. Atau yang model sekarang hiking, kalian bisa The North Face, kalian bisa Rap, Carimore, Berghaus, Fjällräven, ada banyak banget. Atau luxury brand yang di atas Stone Island seperti Hugo Boss misalnya, kalian juga bisa padu padankan ya. Atau kalau di kota kalian ada local brand, bisa juga kalian angkat, support your local brand. Kalau misalnya mereka memang bernafaskan casuals, bernafaskan T-Race casuals, bernafaskan football casuals, seperti yang saya pakai ini Noise and Lion. Kalian bisa follow Instagramnya Noise and Lion. Atau misalnya di kota kalian ada lokal produk yang menjual dan keren, boleh dipakai aja. Jadi gak usah malu, gak usah memaksakan diri, karena support your club itu yang lebih priority. Oke? See you in my next video.